Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik PTJ UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi PTJ UGM ini Bareskrim nyatakan ijazah Jokowi asli. TPUA, Rai, Rismon, Tifa, dan kawan-kawan terancam pidana penyebar fitnah. Jokowi buktikan keaslian ijazahnya. Saatnya hoaks dipidana. Yang benar harus dibela. Yang menyebar kebohongan harus dihukum. Karena negara hukum tidak bisa ditundukkan oleh narasi bohong yang diproduksi terus-menerus oleh mereka yang haus panggung. Tanggal 22 Mei 2025 menjadi titik balik dalam polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Setelah bertahun-tahun dihantam fitnah, dihina, dan dituduh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai pembela ulama dan aktivis, padahal justru menjadi perusak akal sehat rakyat, akhirnya kebenaran berbicara melalui institusi resmi negara. Bareskrim Polri menyatakan ijazah Jokowi asli. Uji forensik lengkap. Semua komponen ijazah terkonfirmasi. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh melalui uji laboratorium forensik terhadap ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada milik Joko Widodo. Penelusuran tidak dilakukan asal-asalan. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menjelaskan bahwa semua aspek dari ijazah tersebut diuji secara mendalam. Bahan kertas, fitur pengaman, jenis tinta tulisan tangan, cap stempel, tanda tangan pejabat kampus, dekan dan rektor. Hasilnya sangat jelas. Dokumen itu identik dengan dokumen pembanding, berasal dari satu produk yang sah dan resmi. Tidak ada satupun bukti yang mendukung tuduhan palsu. Tidak ada celah bagi keraguan. Semuanya sah. Semuanya valid. Dan ini berarti, tuduhan dari TPUA, Rai Suryo, Rismon, Tifa dan kawan-kawan adalah fitnah publik berskala nasional. Jokowi tetap tenang, namun tegas. Dalam menghadapi fitnah yang terus digulirkan selama bertahun-tahun, Jokowi tetap tenang. Namun ketika hukum bicara, beliau hadir langsung di gedung Bareskrim Polri untuk memberi klarifikasi dan menunjukkan bahwa ia tidak pernah gentar. Pada 9 Mei 2025, tim kuasa hukum Jokowi yang dipimpin Yakub Hasibuan secara resmi menyerahkan ijazah asli dari jenjang SMA hingga sarjana, UGM, untuk diperiksa oleh Bareskrim. Tak main-main, ini adalah respons serius terhadap aduan dari Egy Sujana dan kelompoknya yang menyebarkan tuduhan keji tentang identitas dan legalitas pendidikan kepala negara. Tanggal 20 Mei 2025, Jokowi datang sendiri memenuhi panggilan penyidik. Selama 1 jam, beliau menjawab 22 pertanyaan seputar latar belakang akademik dan aktivitas kampusnya di UGM. Dari SD, SMP, SMA, sampai ke skripsi dan organisasi mahasiswa. Semuanya disampaikan dengan terbuka. Tidak ada yang disembunyikan. Dukung Jokowi bawa ke meja hijau. Kini saatnya publik bersuara lantang. Laporan terhadap para penyebar hoaks harus dilanjutkan ke pengadilan,
Ini bukan sekadar pembelaan terhadap sosok Jokowi sebagai individu, tetapi pertarungan prinsip tentang masa depan demokrasi yang sehat dan waras. Bayangkan jika fitnah ini dibiarkan. Apa yang terjadi jika siapapun bebas memfitnah presiden hanya demi sensasi, viewer, atau rating? Lalu saat terbukti salah, mereka tinggal bilang, "Oh maaf," dan selesai? Tidak bisa. Negara ini bukan panggung dagelan. Ini negara hukum. Kelompok seperti TPUA, Rai Suryo, Rismon, dan Tifa telah mengarang narasi palsu, menyesatkan opini publik, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, membakar konflik horizontal, menghina kehormatan presiden dengan tuduhan kriminal. Itu semua bukan sekadar kesalahan. Itu pidana murni. Dan karena itu, publik berhak meminta agar 1. Bareskrim meneruskan laporan Jokowi hingga ke pengadilan. 2. TPUA, Rai Suryo, Rismon, Tifa dan kawan-kawan ditangkap dan dipenjara. 3. Semua akun media sosial yang menyebar hoaks turut diperiksa dan ditindak. Ini pelajaran untuk seluruh rakyat. Proses hukum ini penting bukan hanya untuk menyelesaikan satu kasus, tetapi untuk mendidik masyarakat luas agar tidak gampang menyebarkan hoaks, apalagi hoaks yang menyasar kehormatan pejabat negara. Dengan era digital yang begitu cepat menyebarkan informasi, tanggung jawab kita sebagai warga negara adalah menyaring, bukan memfitnah. Dan jika mereka yang menyebar hoaks tetap dibiarkan bebas, maka generasi berikutnya akan meniru kebodohan itu. Hoaks bukan hak demokrasi, hoaks adalah kejahatan. Rai Suryo, mantan Menpora yang kini lebih sering cari panggung dengan komentar ngawur. Egy Sujana, yang berkali-kali menjadi aktor politik penuh kontroversi dan menyusup lewat label ulama untuk memanipulasi umat. Rismon dan Tifa, yang menyaru sebagai aktivis HAM tapi bertindak seperti buzzer fitnah yang menggoreng kebohongan demi keuntungan kelompoknya. Mereka bukan sedang menggunakan hak demokrasi. Mereka menodai demokrasi. Dan sekarang, ketika Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli, mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Pesan kepada pendukung fitnah, hapus postingan atau bersiaplah dipidana. Bagi akun-akun yang terlanjur ikut menyebarkan tuduhan palsu, saatnya menghapus postingan kalian sekarang juga. Jangan menunggu sampai proses pidana menjerat kalian satu persatu. Karena setelah ini, ketika kasus masuk ke pengadilan, tidak ada lagi kata "tidak tahu". Semua jejak digital akan direkam. Semua rekaman, unggahan, komentar, dan video yang berisi fitnah akan menjadi barang bukti. Jika kamu menyebarkan hoaks, kamu bagian dari kejahatan. Jika kamu menyebarkan kebenaran, kamu bagian dari kemajuan bangsa. Saatnya bangkitkan akal sehat bangsa. Perjuangan Jokowi melawan fitnah ini bukan demi dirinya semata. Ini demi menjaga marwah jabatan Presiden Republik Indonesia. Karena jika presiden pun boleh dihina dan difitnah tanpa bukti, maka siapapun akan jadi sasaran berikutnya. Kita harus belajar dari kasus ini. Bahwa akal sehat harus menang. Bahwa kebenaran tak bisa dikalahkan oleh kebohongan berjamaah. Bahwa hukum harus ditegakkan tanpa takut tekanan opini. Kami mendukung penuh Presiden Jokowi untuk menuntaskan kasus ini hingga para pelaku dihukum setimpal. Biar jadi pelajaran. Biar hoaks tidak jadi budaya. Dan biar anak cucu kita kelak tahu, di negeri ini, kebenaran selalu menang. Suara dusta, kebenaran dibungkam kata. Mereka berdiri, fitnah bebas, mengira hukum bisa dibeli dengan tegas. Tahun berganti tetap setia, Jokowi diam tapi tak menyerah. Jasa asli jadi saksi bahwa bohong takkan abadi. Tak
kira jejakmu hilang, bisa lagi kita semua terang. Postingan palsu jadi bukti, kau tak lagi bisa lari dan sembunyi. Breakdown. Tegakkan keadilan, kebenaran tak tergoyahkan. Fitnah dihukum, bangsa dikuatkan. Akal sehat jadi pemenang, dan sejarah akan mencatat hari ini. Kita berlayang benar bukan yang sensasi, karena di negeri ini kebenaran selalu menang. Kebenaran tak tergoyahkan, kita dihukum, bangsa dikuatkan. Akal sehat jadi pemenang, dan sejarah akan mencatat hari ini. Kita berlayang benar bukan yang sensasi, karena di negeri ini kebenaran selalu menang. Tengah riuh suara dusta, kebenaran dibungkam kata. Mereka berdiri memfitnah bebas, mengira hukum bisa dibeli dengan tegas. Tahun berganti tetap setia, Jokowi diam tapi tak menyerah. Ijazah asli jadi saksi, bahwa bohong takkan abadi. Tak bisa lagi sembunyi di balik layar, fitnah mungkin jadi bumerang yang liar. Saatnya bangkit, tegakkan keadilan, kebenaran tak tergoyahkan. Hoax bukan hak, itu kejahatan. Negeri ini harus diselamatkan. Mereka haus bangun dan sorotan, mainkan narasi tanpa kebenaran. Tapi hukum datang tanpa ragu, menguak fakta satu-satu. Bebas, tetap setia, kemudian kita terima ijazah asli. Tahun berganti dan jejakmu hilang, di zaman digital semua terang. Postingan palsu jadi bukti, kau tak lagi bisa lari dan sembunyi. Breakdown. Breakdown. Presiden bisa difitnah sesuka hati, lalu siapa yang akan kembali? Saatnya bangkit, tegakkan keadilan, kebenaran tak tergoyahkan. Fitnah dihukum, bangsa dikuatkan. Akal sehat jadi pemenang, dan sejarah akan mencatat hari ini. Kita berlayang benar bukan yang sensasi, karena di negeri ini kebenaran selalu menang. Mereka haus panggung dan sorotan, mainkah harus tak tergoyahkan. Hoax bukan hak, itu kejahatan. Negeri ini harus diselamatkan. Mereka haus panggung dan sorotan, mainkan narasi tanpa kebenaran. Tapi hukum datang tanpa ragu, menguak fakta satu-satu. Breakdown.
nama. Ini tentang harga diri bangsa. Jika presiden bisa difitnah sesuka hati, lalu siapa yang akan aman nanti? Kearifan soal satu nama, ini tentang harga diri bangsa. Jika presiden bisa difitnah sesuka hati, lalu siapa yang akan aman nanti? Finalnya para setan dan catat hari ini, kita pelai yang benar bukan yang sensasi. Karena di negeri ini, kebenaran selalu menang.